Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo, hello para Technomedaners. Kembali bersama MSA di channel Technomerden. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang Samsung Galaxy A36 5G. HP mid-range Samsung yang katanya bisa buat ngegame. Yuk kita bongkar sama-sama. Pertama-tama, ya yang langsung aja kelihatan dari mata kita yaitu layar. Galaxy A36 5G punya layar Super AMOLED 6,7 inci FHD+ dengan refresh rate 120Hz, alias scroll mulus kayak mau nge-unfollow mantan. Nonton film di HP pun terasa nyaman dan bikin betah. Build. Untuk dimensinya 162,9 x 78 x 7,4 mm dan beratnya ini sob cuma 195 gram. Desain tipis, frame plastik dengan Gorilla Glass Victus Plus di depan dan di belakang. Kesimpulan bagian ini, layar cakep buat nonton drama, scroll TikTok, atau main game kompetitif. Lanjut kita ke chipsetnya. Sekarang yang paling ditunggu-tunggu, otak dari si A36 5G. Dia pakai Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 plus Adreno 710 GPU. FYI, CPU dari Snapdragon ini memiliki tipe octa-core dengan kombinasi kecepatan 2,4 GHz dan 1,8 GHz. Dan sudah punya NPU atau Neural Processing Unit. NPU ini buat mendukung keperluan AI. Ngomong-ngomong soal AI, Samsung A36 5G ini juga dilengkapi dengan Awesome AI, yaitu AI khusus yang disematkan pada HP Samsung seri A. Ada circle to search buat nyari informasi dengan gambar, tinggal lingkarin aja objek yang digambar, langsung deh nanti dicariin sama AI-nya. Ada juga filter AI yang bikin hasil foto sobat makin menawan. Terus ada juga eraser objek, buat menghapus objek mengganggu pada foto kayak misalnya nggak sengaja ada sosok mantan tercapture di kamera. Nah, sobat bisa tuh hapus dia biar lebih estetik fotonya. Smartphone ini juga dilengkapi dengan RAM 8GB dan internal storage sebesar 256GB. Jadi, ini sangat mendukung kinerja prosesor dalam melakukan tugasnya. Cukup puas buat sehari-hari dan gaming kelas menengah. Tapi ingat ya, ini bukan flagship, jadi tetap aja bisa ngos-ngosan main Genshin di ultra setting. Tapi cukup lah buat game favorit kamu kayak Mobile Legends, PUBG, atau Call of Duty Mobile. Untuk performanya, di benchmark standar midrange, A36 punya skor bagus buat multitasking dan UI juga smooth. Tapi kalau kamu nyetel grafis super tinggi di game berat kayak Genshin, ya kadang-kadang turun framenya. Intinya, untuk game populer dan kompetitif, ini bisa banget. Tapi kalau kamu mau main game Genshin Impact di rata kanan, mungkin butuh handphone yang jauh lebih mahal. Main MLBB di HP ini mulus tanpa lag. COD Mobile juga bisa lancar dengan frame tinggi, asal settingannya sesuai dengan kelas mid-range. Genshin Impact bisa main, tapi jangan berharap 60 FPS konsisten. Itu artinya buat kamu yang sering gaming casual kayak main MLBB, scroll TikTok, nonton YouTube, si A36 5G ini sudah cukup banget. Selanjutnya, yang gak kalah penting untuk mendukung gaming adalah konektivitas. Kan gak lucu, HP garang tapi pas main game, ngadat gara-gara konektivitas yang kurang bagus. Jadi sob, HP ini sudah pakai jaringan 5G untuk dual nano SIM, juga sudah mendukung eSIM. Untuk Wi-Fi sudah Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya 5.2 dan USB-nya sudah Type-C 2.0. Untuk baterai dan daya tahan, Samsung nggak beli baterai. A36 5G punya baterai 5000 mAh, cukup buat ngegame beberapa jam tanpa panik cari colokan. Belum lagi disupport dengan 45 watt fast charging, jadi ngisi daya cukup cepat buat lanjut ngegame lagi. Tapi ingat, kalau kamu ngegame terus tanpa berhenti, ya baterai tetap turun. Baterai kuat buat seharian untuk daily use, sosial media, chatting, nonton, dan ya ngegame. Kemudian selanjutnya kita masuk kamera. Siapa sangka meskipun fokus kita gaming, kamera Galaxy A36 5G juga gak main-main. Kamera utama 50MP plus 8MP ultra wide plus 5MP makro. Kamera utama sudah mendukung digital zoom sampai 10 kali. Ada fitur HDR dan panorama. Untuk perekaman video hingga 4K di 30fps plus ada stabilisasi gyro EIS. Jadi kalau tangan sobat tremor pas rekam-rekam, dapat diredam sama fitur ini. Untuk kamera selfie, 12MP HDR,
yang cakep buat konten TikTok kamu. Samsung A36 5G ini pakai OS UI 7 berbasis Android 15. Dan Samsung memberi garansi update 6 kali update, baik OS maupun keamanannya. Sensornya juga sudah lengkap ya sob, mulai dari fingerprint sampai gyro sensor. GPS juga komplit termasuk GLONASS dan Galileo, jadi gak takut nyasar pas main Pokemon Go. Audionya didukung dengan speaker stereo, kualitasnya sudah cakep. Namun sayangnya tidak ada 3,5 mm audio jack, jadi nggak bisa pakai headset yang berkabel. Oke, selanjutnya kita langsung ke gaming saja. Main Mobile Legends ya bisa dilihat sendiri lah, ini sangat santai. Frame rate stabil, panas masuk wajah, dan nggak ada drama sama sekali. Untuk PUBG Mobile dan Call of Duty masih bisa dinikmati dengan setting yang masuk akal. Nggak perlu maksa ultra, karena hidup juga nggak perlu dipaksa. Nah, untuk Genshin Impact ini adalah ujian mental. Kalau kamu berharap grafik mentok rata kanan di FPS selalu 60, Galaxy A36 bakal bilang, ingat, saya itu mid-range, bukan flagship. Tapi kalau kamu gamer realistis, ya yang mau main nyaman, setting medium high, dan nggak gampang panas, HP ini sanggup buat nemenin sobat. Galaxy A36 5G itu bukan HP yang performa banget, dia HP yang ngajak kompromi juga. Dan kadang kompromi itu perlu. Ada juga sertifikasi IP67 untuk ketahanan debu dan air. Buat kamu yang nggak sengaja tumpahin kopi pas ngegame, aman lah. Nah, berikut ini adalah kelebihan Samsung Galaxy A36 5G. Yang pertama adalah dari layarnya. Layarnya udah halus, besar, nyaman buat ngegame maupun scrolling. Baterai tahan lama plus fast charging. Gaming ringan menengah masih lancar. Samsung memberikan garansi update 6 tahun baik Android maupun keamanan. Untuk kekurangannya, performance masih belum flagship. Kemudian, bukan pilihan teratas buat gamer kompetitif top tier. Jadi, Samsung A36 5G ini buat siapa sih? Yang pertama, untuk kamu yang gamer santai dan kompetitif. Yang kedua, suka nonton TikTok dan sosial media. Jadi kesimpulannya, A36 5G itu kayak kopi hitam di pagi hari. Kuat untuk semua aktivitas harian, tapi bukan espresso double shot. Nah, itu dia pembahasan Samsung Galaxy A36 5G dari Teknoberden. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video review selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Teknoberden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.